Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan memiliki orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, jangan bosan-bosan ya lihat video aku yang ini aja. Bersih-bersih rumah aja. Tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, manfaat membersihkan rumah tinggal kita. Yang pertama, manfaat membersihkan rumah tinggal kita ya. Yang pertama, menjaga kesehatan. Rumah yang bersih dapat mencegah perkembangbiaknya penyakit karena terhindar dari virus dan bakteri. Ya teman-teman, apabila rumah kita yang kita tempat tinggali ya, kita harus bersih, kita harus bersihkan tiap hari. Dengan begitu kita dapat mencegah perkembangbiaknya penyakit dan terhindar dari virus dan bakteri, sehingga kesehatan kita terjaga ya teman-teman. Kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, mengurangi alergi. Rumah yang bersih dapat mencegah berkembangbiakan penyakit karena terhindar dari virus dan bakteri ya teman-teman. Umpamanya kita punya alergi debu, asma, atau sesak nafas, tapi kalau rumah kita sering dibersihkan, insya Allah rumah kita akan terhindar dari banyaknya debu yang melekat pada area rumah kita, sehingga kita akan terhindar dari yang namanya virus dan bakteri atau perkembangbiakan penyakit ya teman-teman. Karena terhindar dari rumah yang bersih dapat mengurangi resiko dan dari asma karena terhindar dari tunggau, debu, dan serbuk sari yang dapat menyebar di udara, sehingga kita kalau rumah kita jarang dibersihkan ya teman-teman, itu akan menyebabkan risiko alergi dan asma. Maka dari itu kita harus membersihkan rumah ya teman-teman. Itulah manfaat kita membersihkan rumah kita. Selain bersih rumah kita, tempat tinggal kita juga nyaman ya teman-teman. Yang keempat, menjaga kesehatan mental. Membersihkan rumah dapat membantu meredakan stres, peningkatan mood, dan membangun rasa percaya diri. Jadi teman-teman, membersihkan rumah kita itu juga dapat meningkatkan meredakan stres ya teman-teman. Kita kalau udah bersih-bersih membersihkan tempat tidur kita akan mempunyai pikiran senang gitu ya, ini sudah dibersihkan, kelihatannya juga bersih dan rapi gitu teman-teman. Sehingga kalau rumah kita itu nyaman, kita juga enak untuk kita juga enak untuk hidup di rumah tempat kita tinggal itu ya teman-teman. Yang kelima, meningkatkan produktivitas.
Membersihkan rumah dapat membangkitkan hormon dopamin yang membuat kita merasa positif dan menyenangkan. Ya teman-teman, apabila rumah kita itu bersih dan rapi, kita itu gimana ya, mempunyai rasa pikiran yang positif dan menyenangkan gitu loh. Nggak mempunyai perasaan stres kalau rumah kita berantakan, itu benda-benda ada di sebelah, ada di mana-mana, kita akan merasa stres teman-teman. Ini kok banyak sekali ya benda-benda berserakan di rumah aku. Sehingga orangnya itu merasa gimana ya, stres. Kalau kita sering membersihkan rumah, insya Allah kita akan merasakan perasaan yang positif dan menyenangkan teman-teman. Kita akan dijauhkan dari perasaan malas dan itu lagi stres gitu ya teman-teman. Yang keenam, mengajarkan tanggung jawab. Membersihkan rumah dapat mengajarkan tanggung jawab dan kedisiplinan kepada anak. Ya teman-teman, kita harus mengajarkan tanggung jawab juga. Ini dimulai dari sejak dini ya, kita harus terapkan pada anak-anak kita mulai dini, sehingga dapat mengajarkan tanggung jawab dan kedisiplinan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kedisiplinan itu mulai anak-anak kita kecil ya teman-teman, dan tanggung jawab mereka kita ajari mereka untuk selalu membersihkan rumah. Kalau kita udah terapkan mulai dini, insya Allah suatu saat nanti di tua kelak kemudian hari, anak-anak itu kita insya Allah rumah-rumah mereka juga akan terlihat rapi dan bersih ya teman-teman, sehingga mereka menikmati manfaat dari bersih-bersih dari rumah kita yang kita tinggali ya teman-teman. Yang keenam, meningkatkan efektivitas olahraga. Beraktivitas membersihkan rumah seperti naik turun tangga dapat meningkatkan efektivitas latihan fisik. Ya contohnya kalau rumahnya teman-teman itu ada tangganya ya atau tingkat gitu, kita dapat melatih olahraga gerakan fisik. Nah turun tangga ya teman-teman, itu juga sebagian dari efektivitas olahraga kita ya, nggak dilakukan di luar tapi di dalam rumah dengan cara naik turun tangga, itu juga dapat menyehatkan kita sehingga rumah kita akan selalu bersih dan rapi kalau kita menerapkan manfaat dari itu bersih-bersih rumah ya teman-teman. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang sehat. Rumah yang bersih dapat menciptakan lingkungan sehat dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Ya di sini kalau rumah kita bersih dan rapi dan kinclong, itu kita semua anggota keluarga akan senang ya teman-teman. Apalagi bisa menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan kita jadi bersih, terbebas dari segala macam penyakit, virus dan bakteri. Makanya dari itu kita harus menerapkan bersih-bersih rumah sejak ini supaya apa? Supaya lingkungan kita bisa rapi dan bersih ya teman-teman, bisa rapi dan kinclong dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita akan terhindar dari suatu penyakit
bakteri yang mungkin akan menyerang kita kalau nggak dibersihkan setiap hari. Rumah kita itu ya satu akan kotor, yang kedua ya tadi itu kita akan menghindari penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Itulah manfaat dari bersih-bersih rumah ya. Dari itu teman-teman kita harus menerapkan itu tadi, bersih-bersih rumah kita harus lakukan sejak dini hari dan kita ajarkan kepada anak cucu kita supaya rumah kita bersih dan rapi dan dapat manfaat dari bersih-bersih rumah itu sendiri. Ya, ini kembali ke video ya teman-teman. Ini aku lagi lipat-lipat baju teman-teman. Ini ada bajunya Dedek Bocil. Ini kemarin, ini video lama ya. Apa itu Eman kalau nggak diupload ya teman-teman, sudah buat video nggak diupload. Ya penting aku upload aja. Ini kan Eman kalau kebuang ya teman-teman, kalau kehapus bisa buat konten gitu. Ini lagi apa itu lipat-lipat bajunya Dedek Bocil ya. Kemarin ini Dedek Bocilnya marah-marah, bajunya dikeluarin semua, ini bajunya, sehingga bajunya berantakan dan apa itu nggak rapi ya di almarinya. Terus aku ini bersihin dan aku lipat-lipat lagi teman-teman, sehingga sekarang sudah rapi dan apa itu tertata rapi ya, dan gak berantakan lagi. Nah ini aku setelah bersih-bersih, setelah lipat-lipat baju, lanjut bersih-bersihan di daerah dapur, daerah ruang tamu, daerah ruang tengah. Ini aku lanjut, aku lap-lap ini ya kaca lemari di depan, di area depan. Ini aku lap-lap tiap hari ya teman-teman, supaya bersih dan kinclong dan terhindar dari debu. Kalau enggak dibersihin tiap hari teman-teman, ini debunya sangat tebal sekali. Soalnya rumah aku di pinggir jalan ya teman-teman. Kalau di apa itu jauh dari jalan raya enak, nggak seberapa banyak debunya. Kalau ini rumah aku di pinggir jalan ya. Sehingga kita harus rajin untuk membersihkannya ya teman-teman. Kalau nggak gitu teman-teman, ini debu pada berantakan semua, pada menempel di sana sini. Ya itu kita harus membersihkannya setiap hari ya teman-teman. Di samping rumah kita bersih, rumah kita akan terhindar dari penyakit, dari wabah penyakit. Sehingga kalau kita membersihkannya tiap hari, kita akan hidup sehat dan damai, menikmati itu di rumah dengan senang hati ya, dan pikiran itu tadi, pikiran fresh sudah ada di pikiran kita, nggak kemana-mana. Kalau teman-teman gimana di rumahnya? Pastinya tiap hari yang membersihkannya ya, harus rajin-rajin ya teman-teman, supaya rumah kita itu bersih dan rapi. Ini aku belum punya gudang ya teman-teman, itu banyak sekali masih benda-benda yang ada di sekitaran di sini. Itulah tips dari aku dan video aku ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman
yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.